Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadlan Febriawan. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul logam ferus dan logam non ferus. Oke, sebelum lanjut, apa sih logam ferus dan logam non ferus itu? Kita bahas dulu yang logam yang ferus. Nah, logam ferus ini adalah logam yang mengandung unsur besi Fe, yang mengandung unsur besi. Nah, sebagai komponen utamanya itu. Nah, logam ini umumnya itu kuat, keras, dan bersifat magnetis. Tetapi logam ini ada kurangnya. Logam ini mudah berkarat jika tidak diberi perlindungan. Nah, contoh logam ferus itu ada baja karbon, baja paduan, besi cor, dan besi tempa. Apa sih kegunaan logam ferus ini? Nah, kegunaannya itu biasanya itu untuk konstruksi bangunan, rangka kendaraan, dan mesin peralatan industri. Nah, kita sekarang lanjut ke logam yang non ferus. Logam yang non ferus ini adalah logam yang tidak mengandung besi. Nah, logam ini umumnya itu lebih ringan, tahan korosi atau karat, dan tidak bersifat magnetis. Contohnya ada aluminium, tembaga, kuningan, dan perunggu, seng, dan timah. Nah, kegunaannya itu biasanya itu untuk kabel listrik, komponen pesawat, peralatan rumah tangga, dan industri otomotif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini pemilihan material merupakan aspek kritis dalam rekayasa manufaktur otomotif. Setiap komponen kendaraan dari rangka hingga blok mesinnya itu bergantung pada sifat material yang tepat. Perkembangan teknologi otomotif modern menentukan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan pengurangan emisi gas buang secara signifikan. Terus, penggunaan material ringan tanpa mengorbankan kekuatan struktural menjadi tantangan utama para insinyur otomotif. Nah, logam ferus khususnya besi baja dan besi cor tetap menjadi yang utama atau tulang punggung utama dalam industri otomotif karena itu ketersediaannya biayanya lebih murah dan kekuatannya mekanis lebih unggul. Ketersediaan itu berarti dia itu mudah dicari ya. Oke, lanjut. Definisi logam ferus. Seperti yang saya sebutkan tadi, logam ferus itu adalah logam yang memiliki unsur besi Fe ya sebagai komponen utamanya. Nah, besi menjadi dasar dari bagian paduan logam yang digunakan secara luas dalam industri otomotif dan manufaktur modern. Nah, ciri khas utama logam ferus ini meliputi sifat ferromagnetik atau dia itu ada magnetnya gitu yang kuat gitu ya, sehingga dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, sifat penting logam ferus ini seperti yang disebutkan tadi, dia kekuatan tariknya tinggi, dia mampu menahan beban mekanis yang besar. Terus tuh ini kurangnya itu rentan terhadap korosi atau karat. Jadi dia ini memerlukan lapisan atau perawatan yang khusus gitu. Terus lanjut, dominan dalam material struktural otomotif karena biaya produksinya lebih rendah dan ketersediaan bahan bakunya itu melimpah gitu, jadi mudah dicari gitu ya. Nah, terus juga ini selanjutnya dapat diproses dengan berbagai metode seperti penempahan, pengecoran, dan pengelasan. Lanjut. Definisi logam non ferus. Nah, logam non ferus ini adalah logam yang tidak mengandung besi Fe seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, jenis logam ini umumnya itu bersifat non magnetik. Jadi dia tidak mengandung sifat magnet di dalamnya ya. Nah, keunggulan utama logam ini adalah ketahanan korosi. Jadi keunggulan logam ini dia ini tahan terhadap karat, tidak perlu di
tidak perlu perawatan yang khusus lah. Beda dari logam yang ferrous tadi. Nah, jadi tidak mudah berkarat meskipun dia itu terkena air, ditaruh di lingkungan yang lembab juga gitu. Nah, contoh logam non ferrous tadi, itu contoh utama logam non ferrous dalam teknik otomotif itu ada aluminium. Nah, aluminium ini dia tuh ringan, tahan korosi dan konduktor panasnya itu baik. Terus yang kedua ada tembaga. Nah, tembaga ini konduktivitas listrik dan panas terbaik. Biasanya tembaga ini bisa kita temukan di dalam kabel gitu ya. Terus yang ketiga ada magnesium, logam struktural paling ringan. Nah, logam non ferrous ini banyak digunakan pada komponen yang membutuhkan bobot yang ringan. Terus juga ketahanan karat dan konduktivitas tinggi dalam kendaraan modern gitu. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi baja karbon logam ferrous. Baja karbon yang rendah 0,25% ya. Nah, sifatnya itu ulet, terus tuh mudah dibentuk dan dilas. Terus kekuatan tarik moderat. Nah, pengaplikasian ini biasanya pada panel bodi mobil, tangga kendaraan dan komponen stamping gitu. Terus yang kedua ada baja karbon sedang. Nah, baja karbon sedang ini dia itu 0,25% sampai 0,60% ya. Nah, sifatnya itu keseimbangan antara kekuatan dan keuletan. Nah, dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Terus tuh pengaplikasian itu biasanya itu dibuat untuk poros transmisi, roda gigi, crankshaft dan lain-lain ya. Terus yang selanjutnya ada baja karbon tinggi. Nah, ini ada di 0,60%. Nah, sifatnya itu dia tuh sangat keras gitu, getas. Untuk kelebihannya itu dia ini tahan aus dan mampu menahan beban yang tinggi gitu. Biasanya pengaplikasian itu pada alat potong, pegas, bantalan rel dan lain-lain. Nah, jadi semakin tinggi kadar karbon, semakin keras namun semakin getas. Terus pemilihan jenis baja karbon disesuaikan dengan kebutuhan, kekuatan, keuletan, dan proses manufaktur komponen otomotif. Oke, lanjut. Nah, ini ada besi cor. Paduan besi dan karbon dengan kandungan karbon 2 sampai 4%. Nah, ini memberikan sifat kemampuan tuang yang sangat baik namun juga bersifat getas dan sulit dilas. Nah, ini jenis besi cor. Nah, yang pertama ada besi cor kelabu, yang kedua ada besi cor ulet. Nah, besi cor kelabu ini grafit berbentuk serpihan. Terus tuh meredam getaran dengan baik. Terus yang besi cor ulet ini grafit berbentuk bulat gitu. Lebih tangguh dan tidak mudah retak dia. Ini sifat utamanya. Sifat utama itu yang pertama adalah kemampuan tuang sangat baik. Terus yang kedua bersifat getas. Ketiga sulit dilas secara konvensional. Jadi dia sulit dilas ya secara konvensional. Terus itu tahan aus dan meredam getaran. Pengaplikasian pada otomotif itu biasanya di blok mesin atau engine block, terus tuh cakram rem, terus tuh alat mesin dan komponen struktural dan yang lain-lain lah. Lanjut, logam non ferrous aluminium. Aluminium ini adalah salah satu logam non ferrous ya, paling penting dalam industri otomotif modern gitu. Nah, ini berikut sifat-sifat unggulnya. Massa jenisnya rendah, jadi sangat ringan dibanding baja. Terus tuh rasio kekuatan terhadap berat itu tinggi, jadi ideal untuk konstruksi ringan. Terus itu yang ketiga, lapisan oksida pelindung alami terbuat di permukaan, memberikan ketahanan korosi. Jadi aluminium ini dia bisa dibilang tahan karat. Terus yang keempat, konduktivitas panas tinggi, terus menguntungkan untuk komponen mesin. Nah, ini pengaplikasiannya dalam
pengaplikasian utama aluminium dalam otomotif ya. Nah, itu biasanya dibuat rangka kendaraan, chassis ini chassis mobil dan bodi mobil yang ringan lah. Terus tuh blok mesin dan komponen transmisi. Terus juga bisa dibuat velg dan lain-lain lah, atau panel pintu dan atap kendaraan listrik EV. Oke, lanjut. Ini logam non ferus yang tembaga. Nah, tembaga ini merupakan logam non ferus dengan konduktivitas listrik dan panas terbaik di antara logam teknik. Nah, sifatnya itu sangat ulet, jadi memudahkan pembuatan menjadi kabel, pipa, dan komponen presisi. Nah, yang pertama ini konduktivitas listriknya tinggi ya. Terus yang kedua konduktivitas panasnya itu baik. Yang ketiga sangat ulet dan mudah dibentuk. Nah, yang terakhir ini tahan karat secara alami. Jadi kita tidak butuh perawatan yang khusus gitu. Dia emang alami tahan karat. Nah, biasanya pengaplikasiannya ini dalam otomotif itu seperti kabel listrik dan sistem kelistrikan kendaraan, terus tuh pipa pendingin dan radiator, terus komponen elektronik dan sensor. Dan terus tuh ada lagi konektor dan terminal baterai kendaraan listrik EV. Nah, yang terakhir gulungan motor listrik dan generator. Sebenarnya bukan hanya ini, masih banyak. Oke, lanjut. Logam non ferus yang magnesium. Nah, yang magnesium adalah logam struktural paling ringan dengan massa jenis sekitar 1,74 G. Jauh lebih ringan ini. Pokoknya ini jauh lebih ringan dibanding aluminium maupun manapun. Lebih ringan dibanding aluminium maupun baja, maaf ya. Sifat ringannya ini menjadikan magnesium ini sangat menarik untuk pengaplikasiannya yang membutuhkan pengurangan bobot signifikan gitu. Jadi ini cocok jika mencari beban yang ringan gitu. Jadi magnesium ini memiliki kemampuan redam getar yang sangat baik sehingga efektif menyerap energi vibrasi pada komponen kendaraan. Nah, ini ada keterbatasan magnesium ya. Yang pertama, rentan terhadap korosi, terutama di lingkungan lembab. Yang kedua, mudah terbakar dalam bentuk serbuk halus. Yang ketiga, memerlukan lapisan pelindung khusus. Nah, ini pengaplikasiannya dalam otomotif. Biasanya itu untuk casing elektronik dan komponen ringan lainnya ya. Terus komponen kendaraan balap, racing part lah. Terus rangkaian kursi dan panel interior. Lanjut lagi. Nah, lanjut di kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya logam ferus, baja, karbon atau besi cor ini unggul dalam kekuatan struktural dan nilai ekonomi, menjadikan tulang punggung industri otomotif konvensional. Terus logam non ferus ini aluminium, magnesium unggul dalam rasio kekuatan terhadap berat dan ketahanan korosi ideal untuk kendaraan modern yang menuntut efisiensi. Nah, pemilihan material merupakan kompromi antar biaya, berat, kekuatan, dan kemampuan manufaktur sesuai kebutuhan aplikasi kendaraan. Tren lightweighting dengan aluminium, paduan dan material hibrida menjadi arah utama industri otomotif masa depan demi efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Nah, jadi kesimpulannya itu ini tadi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya Raffi Fadila Febriawan. Mohon maaf jika banyak kurangnya dalam presentasi saya ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.